Halo, kembali lagi di channel K33. Hari ini kita ada di salah satu bursa otomotif yang cukup terkenal di Jakarta, yaitu di bursa bengkel Blok M Mall ya. Tapi bukan buat beli mobil, namun kita hari ini akan perawatan mobil. Nah, sebelum-sebelumnya Camry favorit ini sering dimodifikasi, namun kali ini kita perawatan. Sebenarnya perawatan rutin sih, servis AC gitu, tapi kok kayaknya berat banget nih servisnya. Kalau kita lihat nih di sisi komponen-komponen AC, jadi ada kompresor di bawah tuh yang itu, kemudian di depan sini ada kondensor, kemudian di dalam, nah ini di ujung itu adalah selang untuk ke evaporator di bagian dalam dashboard ya. Jadi sama aja kayak AC di rumah, jadi ada outdoor unitnya, ada indoor unitnya juga. Begitupun di mobil ya. Untuk outdoornya itu ada kondensor, ada juga kompresor dan juga dryer ya. Untuk mobil ini dryernya jadi satu dengan kondensornya. Sedangkan untuk indoor unitnya itu ada evaporator namanya. Ini selang yang ke dalam ya. Nanti habis ini saya tunjukkan evaporatornya. Nah, hasil pengecekan dari tukang AC, ini salah satu AC di Blok M Mall ini adalah Himalaya Teknik ya, AC mobil di Blok M Mall. Untuk kondensornya masih bagus, kemudian untuk kompresornya juga masih bagus. Sudah dilakukan pengecekan, namun ternyata AC-nya tetap tidak dingin, bukan tidak dingin, tapi kurang dingin. Jadi tadi pengecekan di sini, ini dingin banget di low pressure-nya, namun di dalam kabin itu kurang dingin, sehingga indikasinya kemungkinan besar evaporatornya kotor atau sudah berlendir gitu, sehingga dingin yang dari kompresor itu tidak tersirkulasi keluar melalui udara dari evaporator karena evaporatornya sudah kotor. Ya sama aja sih kayak AC rumah kita ya. Kalau bagian dalamnya kotor biasanya kan kita semprotin tuh yang kayak sarang tawonnya gitu ya. Nah, ini sekarang kita akan servis pembersihan sarang tawon juga untuk mobil. Namanya itu evaporator ya, yang bagian dalam. Nah, ini lagi dibuka oleh mekaniknya. Jadi untuk menjangkau evaporator mobil Camry ini cukup susah ya teman-teman, karena letaknya itu persis di tengah-tengah dashboard. Jadi ini kalau yang ini adalah blowernya, kemudian itu adalah evaporatornya. Jadi untuk mengeluarkan evaporator dan membersihkannya, kita perlu mencopot dashboard. Jadi pekerjaannya cukup panjang dan cukup banyak ini, karena harus buka dashboard dulu baru kita bisa mengeluarkan evaporator untuk dibersihkan. Nanti kita akan ikuti terus ya. Setelah evaporatornya dikeluarkan, saya akan tunjukkan seperti apa bentukannya dan seberapa kotor evaporator kita. Jadi selama ini pemiliknya ini menghirup udara dari evaporator yang kotor. Oke. Nah, ini posisi dashboardnya udah turun ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini udah telanjang banget, tapi masih harus rapi-rapiin dulu nih kabelnya karena blowernya ada di belakang situ. Nah, itu dia udah kelihatan tuh. Sorry, tadi maksudnya bukan blower tapi evaporatornya. Kalau yang ini blower, yang itu evaporator. Nah, ini sedang digeser-geser dulu kabelnya sebelum dikeluarkan untuk diservis. Nanti kita akan lihat proses selanjutnya ketika evaporatornya sudah dikeluarkan ya. Nah, ini kita lihat setelah evaporatornya dikeluarin, area sini jadi kosong banget ya.
Jadi dashboardnya, isinya dashboard Camry itu hanya evaporator aja yang paling besar. Sisanya ya kabel-kabel aja sih. Sama blower tadi di sini ya. Nah, evaporator dan blower Camry itu satu gelondongan nih, kayak gini nih. Ini dia evaporator plus dengan blower Camry. Begitu juga dengan mekanis untuk electrical AC-nya ya. Jadi pengaturan kisi-kisi AC-nya kan mobil ini sudah elektronik. Ini semua motor-motornya ada di sini nih. Ini untuk ngatur-ngatur kisi-kisi AC-nya. Nah, ini sedang dibuka, nanti akan dibersihkan oleh mekaniknya. Kita tunggu aja ya selanjutnya seperti apa, apakah kotor ataukah gimana. Kalau untuk blowernya sih kayaknya bersih nih dari kejauhan sih. Itu blowernya, tapi nanti kita lihat ya evapnya. Ini evapnya juga jadi satu nih sama selang untuk heater ya dari air radiator. Ya, ini dia evaporator dari mobil Camry sudah dicopot. Ini kalau kita lihat tidak begitu kotor, bahkan tidak kotor sebenarnya tuh ya. Tapi ternyata ada satu hal yang menarik ketika dibuka evaporator mobil ini. Jadi seperti teman-teman ketahui, mobil Camry ini kami belinya second hand ya, artinya bukan beli dari baru. Dan sekarang karena kemarin kita pakai keluar kota, AC-nya tidak terlalu dingin, jadi kita indikasinya bahwa evapnya kotor. Namun ternyata pas kita buka tidak begitu kotor. Namun saya bilang tadi ada hal yang menarik, karena ternyata evapnya ini pernah diganti, dan yang ini imitasi. Nih kalau yang sebelahnya ini yang original ya, yang Denso punya tuh. Nah, ini kalau kita lihat dari modelnya sendiri beda. Ini kalau kita jejer gini ya, nah lebih tebal yang original ya daripada yang imitasi. Kemudian konstruksinya juga beda. Ini yang original, kalau yang ini konstruksi yang imitasi. Jadi saluran-saluran di sarang tawon ininya yang menentukan performansi dari kemampuan mendinginkan ruangan dari AC. Karena kalau di mobil untuk kondensor maupun kompresornya ini memang sudah pernah kami ganti. Nah, itu kami menggantinya dengan yang original punya, yang asli dari Denso. Namun untuk evaporatornya sendiri, karena memang selama ini AC-nya dingin-dingin aja, jadi tidak pernah kami servis yang macam-macam gitu. Kemarin pas kita pakai, tiba-tiba AC-nya kalah sama panas dari luar ke arah puncak atau ke Bogor lah, sehingga kami memutuskan untuk menservis evap. Khawatirnya evapnya kotor, karena untuk kompresor dan kondensor itu semuanya udah baru dan masih bersih. Namun ternyata ini adalah evap KW. Jadi hari ini kita bukan menservis, tapi akan mengganti dengan evaporator yang original. Harganya sih nggak begitu mahal, namun kalau lihat effort yang dibutuhkan untuk membongkar evaporator sehingga harus menurunkan dashboard kayak gini, alangkah bijaknya kalau kita sekalian mengganti dengan evaporator baru yang original, supaya lebih awet dan pemakaiannya bisa lebih nyaman, karena udah pasti akan lebih dingin dibandingkan dengan evap yang lama. Jadi kita akan ikuti terus proses pembersihan nih. Biasalah, yang namanya AC mah pasti berlendir ya kalau udah kotor. Proses membersihkan boxnya, kemudian untuk blower
kayaknya masih bersih. Setelah itu akan dipasangkan kembali ke mobil. Jadi teman-teman ikuti terus ya videonya. Ya, ini sudah selesai dipasangkan untuk Jangan dimatiin. evaporator yang baru, dan sekarang sudah dinaikkan lagi ya dashboardnya. Ini lagi proses pemasangannya. Kalau proses pemasangan evaporator sih biasa aja sih, kayak Bang AC biasanya gitu. Nah, ini memang kalau teman-teman lihat ini memang cukup besar sekali effortnya ya untuk membuka dan mencuci evaporator mobil Camry. Ini kita akan ikuti terus sampai proses pemasangan dashboardnya selesai ya. Nah, ini kalau kita lihat pelan-pelan udah mulai dipasang lagi ya. Jadi tadi yang di situ udah kopong atau kosong, sekarang udah terisi lagi oleh evaporator dan blower. Nah, ini tulang besi dashboardnya ini udah dipasang lagi. Nanti kita akan lihat selanjutnya pelan-pelan sampai dashboardnya kembali seperti semula. Ini proses pemasangan dashboardnya ya. Jadi segelondongan gitu si dashboardnya dicopot. Sekarang lagi dipasang oleh mekaniknya. Jadi tadi udah naik, kabel-kabelnya udah dirapikan juga. Ini lagi proses pemasangan. Nah, ini udah naik lagi semua dashboardnya, setirnya, speedometer, head unit, sama konsol tengah itu udah naik semua ya. Coba kita lihat dari sebelah kiri ya. Nah, ini sebelah kiri juga tinggal laci aja nih, sama bagian sebelah sini ada panel kayunya. Selebihnya udah naik semua nih. Ya, ini udah selesai ya untuk pemasangan dashboardnya, udah kembali lagi seperti semula. Ini sekarang lagi proses untuk itu disinfektan ya, buat antibakteri. Kemudian di sini sudah dilakukan pengisian freon dan oli kembali. Nah, ini lagi proses pengisian freon. Karena kita ganti partsnya, jadi langsung pasang aja tadi, nggak lama-lama ya. Kemudian yang lama itu ya proses pemasangan dashboard tadi. Ini sekarang udah selesai masang, lagi ngisi freon. Nanti setelah ini baru kita tes lagi AC-nya seperti apa gitu. Ya, ini udah selesai untuk pengisian freonnya. Jadi kalau kita lihat di pipa ini udah berembun ya pipanya ya. Dan ini kalau kita pegang ini dingin.
kemudian kompresornya aman, kondensornya aman. Sekarang kita cek di bagian dalam. Nah, ini interior mobil udah kembali lagi seperti semula ya. Sekarang kita tes anginnya. Nah, ini terasa perbedaannya ketika evaporatornya diganti. Jadi sebelumnya memang kondisinya itu dingin, namun tidak menggigit gitu dinginnya. Nah, ini kalau sekarang ini terasa lebih dinginnya beda gitu dengan yang sebelumnya. Oke. Jadi itu keseluruhan ngebengkel kita hari ini untuk mengganti evaporator pada mobil ini. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa kasih komentar di bawah, kemudian like, subscribe, dan sebarkan link video ini ke semua sosial media teman-teman di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton.